你们吃完了赴死夜。什么？这，你是何人？老夫是来杀你全家的人。敢问，前辈是何许人也？多谢前辈出手相助。前辈，莫非东林寒舍，晚辈求。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan namanya juga hari Senin guys, hari buat si Dewa Pak Boydon tentunya. Hari ini kita bakal masuk ke part 141 episode 162 Nitian Jejun. Dimana di part kali ini kita bakal melihat proses pestanya Tan Yun dan orang kampungnya guys. Tapi muncullah seseorang pria yang tidak dikenal ingin menghancurkan keluarga Tan serta membantai Tan Yun. Nah lo, siapakah dia? Langsung saja kita masuk ke bagian part sebelumnya, di mana kita sudah melihat Tan Yun yang akhirnya mengetahui siapakah dalang di balik semua ini, yang tidak lain adalah Wu Hong guys, ketua divisi jiwa binatang. Dia juga berhasil menyelamatkan Mu Mengyi. Untuk sekarang Mengyi tidak boleh kembali ke divisi jiwa binatang karena ketuanya sendiri yang nggak tahu diri guys, super duper bejat, sehingga Mengyi bakal terus mengikuti Han Yun kemanapun dia pergi. Di atas perahu roh mereka bercerita banyak sekali, terutama kompetisi keempat keterampilan. Ya, Xiao ceritain banyaklah soal di sana guys. Apalagi penampilannya sekarang kan udah berubah drastis ya. Menjadi lebih muda, lebih tepatnya 17-18 tahun. Kan jadi beda banget tuh. Bikin Mengyi penasaran. Setelah itu Tan Yun dan Mengyi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Orang-orang di kampung Tan Yun sempat ketakutan mengira si Tato adalah monster iblis yang menyerang. Tapi setelah mereka melihat kalau itu adalah Tan Yun, kedua orang tuanya pun auto bahagia guys. Sehingga diputuskanlah malam ini akan diadakan pesta besar-besaran. Tidak lupa Tan Yun ingin mengenalkan seseorang juga yang tidak lain adalah Mengyi. Gimanakah reaksi orang tuanya? Mari kita masuk ke intro. Kedua orang tuanya terdiam kebingungan, kira-kira siapa yang mau dikenalin ya? Tan Yun pun segera memanggil Mengyi turun maju ke hadapan para orang tuanya guys. Sang ibu langsung menilai Mengyi ini sangat cantik. Segera Tan Yun mengenalkan Mengyi yang nantinya bakal menjadi istri sekaligus menantu kedua orang tuanya di masa depan. Tapi itu malah membuat sang ibu jadi teringat akan masa lalu guys, di mana saat si Tan Yun ingin menikahi Nan Kong Yu Chin tapi gagal. Dalam lubuk hatinya dia tidak berani mengatakan hal itu kepadanya. Iya juga ya, kalau dikasih tahu sekarang di mana dulu Tan Yun sebenarnya hampir menikahi Yu Chin, itu bagaimana ya mereka ya? Tan Yun mengatakan dia juga tidak ingin buru-buru menikah. Tapi sang ibu memaksa ingin agar mereka buru-buru menikah guys, karena dia takut kejadian terjadi seperti di zaman dulu, gagal menikah. Namun sang ibu segera terdiam, menyadari dia sudah kecoplosan salah ngomong. Sampai-sampai Tan Yun bertanya, emangnya saat dulu apa yang telah terjadi? Sang ibu segera mengelak dengan menjawab dia hanya ingin segera menggendong seorang cucu. Membuat Mengyi auto tersipu malu. Sang ibu juga sempat bertanya di manakah keluarganya Mengyi dan segera membawanya masuk ke dalam. Tan Yun sempat bercanda guys. Ada anak perempuan langsung melupakan anak laki-lakinya. Maksudnya itu si ibu ketika melihat Mengyi langsung melupakan Tan Yun guys. Dan mereka semua pun masuk ke dalam.
Singkat cerita, malam pun sudah tiba, pesta akhirnya dimulai. Orang-orang menggosipkan Han Yun yang bisa masuk ke dalam sekte kuno, bisa dibilang kota mereka auto berjadi bergengsi guys. Kota Wang Yi mereka juga bakal sangat bergantung kepada Han Yun serta keluarga Tannya. Bahkan ada salah satu kakek yang ingin mengenalkan Han Yun ke anak perempuannya yang super duper cantik untuk dinikahi guys. Tapi ada orang yang nyaut langsung mengatakan kalau anak perempuanmu tidak bisa dibandingkan dengan Mu Mengyi, sehingga sangat tidak layak untuk tuan muda kita Han Yun. Namun lagi asyik-asyik bercanda, tidak lama dari itu muncullah seorang master yang mengatakan, karena kalian semua sudah berpesta makan-makan enak, kali ini akan kubawa keluarga Han kalian ke neraka. Han Yun tentu melihat itu segera bersiap dong. Dia sadar kalau musuhnya berada di ranah pemurnian jiwa tingkat 9. Sangatlah kuat. Kedatangannya ke sini untuk meratakan keluarga Han, sehingga dia pun bersiap untuk menyerang. Tapi baru aja bersiap menyerang, tiba-tiba muncul suara lain lagi yang mengatakan guys, kalau kau hanyalah semut rendahan ranah pemurnian jiwa tingkat 9. Ada aku di sini, kau gak bisa apa-apa. Belum sempat bertanya siapakah dia sehingga tuer. Muncul serangannya langsung membantai master itu guys. Cuma butuh satu serangan saja loh, buset. Siapakah itu? Segera hanya berterima kasih atas bantuan senior ini walaupun dia tidak mengenalinya. Dan inilah sosok orangnya guys. Dia sadar apa yang dikatakan ketua sekte ada benarnya. Han Yun itu memang sangat berbakat dan sangat tampan. Eits, kalian jangan salah nilai ya. Ini bukan tetua te guys. Ini adalah saudara kembarnya. Jadi sebenarnya tetua te itu mempunyai saudara kembar guys. Dan yang satu ini adalah yang paling tua, namanya Tan Tai Chong Kun. Kalau tetua te kan nama aslinya Tan Tai Chong Te guys, beda ya. So kita panggil saja tetua Kun. Tetua Kun menjelaskan kedatangannya yang ternyata ada perintah ketua sekte, di mana ketua sekte tahu Han Yun itu memiliki banyak sekali musuh. Jadi tetua Kun sengaja dikirimkan ke sini untuk melindungi keluarga Han guys dari mara bahaya. Sehingga dia tanpa basa-basi meminta tempat tinggal di sini untuk melindungi keluarga Han. Kedua orang tua Han Yun sempat kebingungan, kok bisa ketua sekte kuno itu bisa langsung memberikan perintah demi Han Yun gitu guys. Kan aneh ya. Tapi akhirnya mereka memberikan hormat kepada tetua Kun. Orang yang ingin membantai atau menghancurkan keluarga Han tadi itu bernama Jiang Shan guys. Sebenarnya dia adalah diaken dari divisi binatang jiwa, merupakan salah satu orang dari kepercayaan Wuhong alias ketua divisi binatang jiwa guys. Mendengar nama Wuhong, hanya pun mengerti nih guys, sebenarnya Jiang Shan ini sengaja dikirimkan untuk menghancurkan keluarganya Han Yun. Sehingga Han Yun ingin membawa kembali mayat Jiang Shan, akan dia gunakan untuk memprovokasi si Wuhong guys. Kita lihat saja nanti nih. Dikarenakan tetua Kun dikirimkan ke sini, otomatis adiknya alias tetua Te pergi ke markas pusat Huangfu menggantikan posisinya tetua Kun. Jadi otomatis sekarang si tetua Te udah nggak ada di rumah lelang Huangfu. Merasa sudah tidak ada urusan, Han Yun pun mohon izin pamit karena mereka juga sudah terlalu lama meninggalkan sekte Huangfu. Ada batas waktunya, jadi mereka memberikan hormat dan mendoakan kesehatan kedua orang tuanya.
Peti mati Changshan pun sudah selesai dibuat. Tak tahu dikeluarkan, mereka pun sudah siap untuk berangkat. Tidak lupa Hanyu juga pamit kepada tetua Kun. Dan akhirnya mereka pun pergi. Singkat cerita, Mengyi dibawa tinggal ke kebun obat Lingshan. Lebih tepatnya tempat dulu Hanyu tinggal, guys. Hanyu juga menyuruh Mengyi untuk menunggu di sini saja dengan sabar karena di sini lebih aman. Dia juga ada urusan yang harus dia urusi dalam beberapa waktu ini. Hanyu dengan sombong meyakinkan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama ada mereka di sini, kakak ipar bakal dijaga dengan baik. Mantap. Karena Hanyu percaya sama mereka, dia pun pergi dari sana. Sementara di sisi lain, Su Ping yang terus bertanya-tanya, kenapa gurunya kok belum kunjung datang ya? Dan tua, panjang umur guys, baru diomongin udah langsung muncul. Su Ping bertanya-tanya kenapa dia yang tidak kunjung datang. Padahal dirinya sudah menunggu selama setengah bulan lebih. Ya, alasannya sederhana guys. Intinya ada beberapa urusan. Su Ping juga sudah menyiapkan beberapa kejutan untuk gurunya ini. Tapi guys, kalau kalian perhatikan, si Hanyun kata Mimin hebat sekali loh. Dia bisa membagi waktu ke semua ceweknya dengan mantap. Contohnya tadi guys, habis bersama Mengyi, udah puas gantian sekarang sama Su Ping. Hihihi, mantap kan? Nanti sama Xiao lagi nih, kayak gitu guys. Eits, langsung saja dong. Kita masuk ke bagai spoiler buat part 143 NTZZ. Episode 164 Ni Tian Zejun buat hari Jumat ini guys. Kira-kira apakah kejutannya Su Ping? So langsung saja jadi guys. Su Ping membahas perkataan gurunya sebelum pergi meninggalkannya, yang soal keajaiban bakal terjadi di kompetisi keempat keterampilan. Itu benar-benar terjadi guys. Dia menceritakan kompetisi ketiga sekte kuno. Divisi Pil benar-benar menjadi juara satu dong. Dipikir-pikir lucu juga, menceritakan suatu hal di depan orang yang bikin juara satu pula, yaitu Hanyun. Su Ping juga mengatakan setelah kompetisi ke-9 divisi nanti, dia bakalan naik pangkat menjadi tetua di Gerbang Peri. Setelah menemui Su Ping, Hanyun ingin menemui Tetua Te. Tapi sayangnya Tetua Te sudah dipindahkan ke markas pusatnya Huang Fu. Namun jikalau semisal Hanyun ingin mencarinya, silakan datang saja dan bakal langsung disambut dengan hangat. Tapi guys, saat hanya ingin menemui Tetua Te, itu dibawa langsung oleh pelayannya. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang melaporkan kalau mereka harus segera melihat keadaan sang kakek. Nah, di sini Mimin gak tahu nih, kakek itu siapa? Mungkin saja Tetua Te. Sepertinya dia terkena penyakit gitu guys. Nah loh. Kalau Hanyun berhasil menyembunyikan penyakitnya, coba kalian pikirkan. Otomatis hubungan mereka bakal semakin dekat dan keuntungan semakin melimpah. Secara Tetua Te adalah orang penting di markas pusat Huang Fu guys. Kan mantep ya dapat koneksi kayak gitu. So, kita tunggu saja lagi untuk part 143-nya episode 164 Ni Tian Zejun. Ya bakal rilis lagi di hari Jumat malam nih guys. Atau mungkin di video spoiler nanti kalau semisal kalian penasaran nih. So, satu hal lebih pasti lagi yaitu hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.